Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ihwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada pagi ini akan dibahas mengenai 3 sebutan, 3 nama untuk surat At-Taubah. Sebelum sampai ke materi, terlebih dahulu saya menyampaikan nama sebuah surat yang ada di dalam Al-Quran yang kemarin sudah dibahas, ada 114 surat. Itu berkaitan dengan berbagai hal. Ada yang berkaitan dengan nama, kemudian nama itu dibahas di dalam surat tersebut. Ada yang berkaitan dengan binatang, kemudian binatang itu dibahas di dalam surat tersebut. Dan ada juga yang berkaitan dengan sesuatu keadaan. Sebagai misal atau contoh, ada surat namanya surat Muhammad. Karena di dalam surat itu Nabi Muhammad SAW dibahas di dalam surat Muhammad itu. Nama suratnya ya surat Muhammad. Seperti di dalam surat Muhammad ayat 2. Walladzina amanu wa amilus solihati. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin. Beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Jadi nama Muhammad, Nabi Muhammad SAW ada di dalam surat itu. Maka suratnya diberi nama surat Muhammad. Nama-nama surat yang tertuju kepada seseorang di dalam Al-Quran itu banyak. Tadi ada surat Muhammad, kemudian ada surat Yunus, ada surat Hud, ada surat Yusuf, surat Ibrahim, surat Maryam, surat Luqman. Itu tertuju kepada personal. Walaupun pembahasannya tidak hanya membahas personal tersebut, umum pembahasannya. Yang kedua berkaitan dengan binatang. Ada binatang secara khusus dan ada binatang secara umum. Maka ada nama surat Al-Baqarah. Itu berkaitan dengan sapi kerbau berarti ya. Kemudian yang umum ada Al-An'am, hewan ternak. Ada Al-Ankabut, laba-laba. Ada Al-Fil, gajah. Ada
kuda al-adiyat. Dijelaskan kan di dalam surat itu tentang masalah hewan-hewan tersebut seperti di al-adiyat. Wal adiyatu dobha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Sedang berbicara kuda itu. Palmuriyati qodha, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Ketika kuku kakinya kena batu, kena pasir, seperti ada kepulan api. Tuh. Jadi sedang berbicara masalah larinya kuda. Tadi disebutnya surat Al-Adiyat. Penjelasan tentang kuda berarti kan. Atau berbicara tentang sesuatu keadaan. Ya, sesuatu keadaan ada yang terjadi. Gitu, ada yang terjadi. Maka di dalam Al-Quran tentang sesuatu keadaan itu banyak. Di antaranya kejadian Isra. Ada nama suratnya surat Al-Isra. Bagaimana Rasulullah berjalan atau diberjalankan oleh Allah. Kemudian ada sesuatu keadaan tentang pelaksanaan ibadah haji. Ada surat khusus namanya surat Al-Hajj. Surat haji berarti kan gitu. Kemudian ada tentang kondisi sosial masyarakat. Bahwa ada kondisi sosial masyarakat, kalau menimbang, kalau menakar itu suka mengurangi. Maka adalah suratnya namanya surat Al-Mutaffifin. Nah, jadi nama sebutan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu berkaitan erat dengan nama orang, berarti kan gitu, kemudian nama binatang, baik khusus ataupun umum, atau dengan kondisi sosial yang terjadi. Berkaitan dengan masalah surat At-Taubah, surat At-Taubah ini surat yang ke-9 ya, dari 114 surat. Termasuk surat Madaniyah, artinya turunnya di Madinah. Ayatnya ada 129 ayat. Surat At-Taubah ini diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW kembali dari perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi ada kaitan erat dengan sebuah peristiwa, yaitu perang Tabuk yang terjadi pada tahun ke-9. Kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun ke-11. Nah, surat At-Taubah itu turunnya di tahun ke-9 setelah perang Tabuk. Muncul pertanyaan karena surat At-Taubah itu berbeda dengan surat-surat yang lain. Kenapa surat At-Taubah tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Nah, saya beberapa referensi saya baca, di antara ada pendapat ahli tafsir atau mufasir, karena surat At-Taubah ini adalah pernyataan perang total. Dengan arti bahwa segenap kaum muslimin dikerahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrik. Perang total. Sedangkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim itu bernapaskan perdamaian dan cinta kasih Allah. Jadi tidak connect gitu tuh antara
pernyataan perang total dengan napas-napas yang bernuansa damai dan cinta. Masa sedang perang total ada cinta, ada damai dan lain sebagainya. Nah, makanya tidak ada bismillah di dalam surat At-Taubah. Nah, kita juga menemukan bismillah di tengah-tengah surat, kan ada ya. Seperti surat Nabi Sulaiman kan, ke Bilqis itu kan ada bismillahnya. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Jadi Nabi Sulaiman ngirim surat ke Bilqis, ternyata di dalam mukodimah suratnya itu pakai bismillah. Innahu, sesungguhnya surat ini min Sulaimana, dari Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya surat ini diawali dengan mengucap, dengan menyebut, nah gitu ya, dengan nama Allah itu, dengan nama Allah yang maha dan maha. Jadi ada bismillah di tengah-tengah surat. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa kenapa tidak ada bismillahnya di dalam surat At-Taubah? Karena surat Al-Anfal dan surat At-Taubah itu satu surat. Nah, gitu. Kan Al-Anfal dulu ya. Al-Anfal dulu, yas'alunaka anil anfal. Itu ada bismillahnya tuh di Al-Anfal. Tapi ketika di At-Taubah tidak ada bismillahnya. Nah, ada yang berpendapat bahwa sebenarnya surat Al-Anfal dan surat At-Taubah itu satu surat. Tapi kebanyakan para ulama lebih memilih pendapat yang pertama tadi, yaitu tentang masalah pernyataan perang total. Itu. Nama-nama untuk surat At-Taubah, yang pertama surat At-Taubah itu suka disebut namanya surat At-Taubah, yang maknanya pengampunan, taubat, gitu kan. Ada apa yang terjadi sehingga ada istilah pengampunan? Kalau kita baca di dalam surat At-Taubah ayat 118, ini ada peristiwa. Wa alas salasatil ladzina khulifu, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, ditangguhkan. Hatta idza daqat alaihimul ardu, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka. Bima rohubat, padahal bumi itu luas. Wa daqat alaihim angkusuhum, dan juga mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka. Jadi, di akhir ayat tuh ada kata-kata begini, summa taba alaihim liyatubu. Ada bahasa itu. Summa taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubatnya. Innallaha huwat tawwabur rahim. Nah, jadi surat At-Taubah diberi nama surat pengampunan At-Taubah tadi karena ada peristiwa 3 orang yang ditangguhkan gitu tobatnya. Tapi pada akhirnya diterima tobatnya. Kalau di dalam tafsir, 3 orang yang dimaksud, satu adalah Ka'ab bin Malik, yang kedua Hilal bin Umayyah, yang ketiga Maroroh bin Rabi.
3 orang ini disalahkan karena tidak ikut berperang. Yang pada saat itu perang tuh wajib berangkat, gitu. Mereka bertiga meninggalkan 2 kali perang, Ghazwatul Usrah dan Ghazwatul Badr. Tidak ikut 3 sahabat tadi ya. Nah, 3 orang sahabat ini diboikot oleh Rasul, pengertian diboikot tuh, tidak diajak berbicara. Sahabat pun sama, tidak ngajak bicara. Jadi ada istilah boikot dulu tuh, ada istilah begitu. Sehingga yang tadinya bumi luas, jadi sempit. Nanya, tidak ada yang jawab. Bertemu, paras mukanya, asem gitu tuh. Tidak enak weh suasana. Berapa hari? Lama itu, sampai khamsina yauman, 50 hari pemboikotan tuh. Tapi alhamdulillah, sumataba alaihim liyatubu. Allah pada akhirnya menerima pertobatan mereka. Diampuni oleh Allah. Nah, makanya disebut surat At-Taubah. Nah, itu satu. Yang kedua, surat At-Taubah ini diberi nama surat Al-Baro'ah. Jadi jangan heran kalau ada yang menyebut surat At-Taubah, surat Al-Baro'ah, ya itu sama. Apa Al-Baro'ah? Maknanya pemutusan hubungan. Tidak ada kaitannya dengan Allah mereka itu. Tidak ada kaitan hubungan mereka dengan Allah. Maka di ayat 1 Allah memulai dengan kata bara'atum minallahi wa rasulihi. Bara'atun. Yang maknanya bara'atun itu inilah pernyataan pemutusan hubungan minallahi dari Allah wa rasulihi dan dari rasulnya kepada siapa? Ilal ladzina ahadtum, kepada orang-orang musyrik yang kaum muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka, minal musyrikin. Jadi orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan Rasul, kemudian mengkhianati perjanjian tersebut, maka Allah memutuskan hubungan dengan orang musyrik. Rasul pun memutuskan hubungan dengan orang musyrik. Maka Allah menyatakan pernyataan baro'atun. Udah putus. Gitu. Ini kalau nanti dihadiskan, ada 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Pengertian tidak dilihat itu maknanya kan Allah tidak memberi rahmat, Allah tidak ada hubungan dengan mereka, mereka dicuekin dan lain sebagainya. Sama. Nah, orang-orang musyrik itu perilakunya ya banyak melanggar perjanjian-perjanjian. Nah, makanya baro'atum minallah. Baro'ah, suratnya namanya surat Al-Baro'ah. Nah, yang ketiga, surat At-Taubah diberi nama surat Al-Fadhihah, dari padoha. Fadhihah. Apa itu padihah? Padihah itu maknanya membongkar. Membongkar apa? Membongkar aib orang-orang munafik. Kan orang munafik itu licin ya. Suka bersilat lidah, suka bersembunyi. Di depan begini, di belakang lain. Nah, mereka mengatakan bahwa tenang, ini rahasia, tidak akan terbongkar. Tenang, ini rahasia, aman, safety lah gitu. Nah, makanya surat Al-Baro'ah ini dibongkar rahasia-rahasia orang munafik. Nah,
Surat mana, ayat mana yang berkaitan dengan pembongkaran orang-orang munafik yang ada di dalam surat At-Taubah? Itu ada di ayat ke-64 surat At-Taubah. Yahdharil munafikuna ang tunajjala alaihim suratun. Orang-orang yang munafik takut, tuh, takut akan diturunkan terhadap mereka suratun, satu surat. Surat ini, surat Al-Bara'ah. Tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Yang mana surat itu menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Jadi tadinya mereka merasa aman karena ini rahasia. Dijamin lah gitu. Tapi kemudian Allah membongkar rahasia orang-orang munafik tadi. Kalau kita baca di dalam tafsirnya, orang-orang munafik itu suka berkumpul di sebuah rumah. Rumah itu rumah untuk ngerumpi. Apa yang dirumpikan dan siapa yang dirumpikan? Yang dirumpikannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Isi rumpiannya apa? Menjelekkan Nabi Muhammad. Merasa aman karena ada di dalam rumah yang besar, rumah yang kokoh, rumah yang kuat. Tidak akan ada orang yang mendengarnya, tidak akan ada orang yang tahu karena seperti rumah. Padahal itu rumah rumpi. Gitu. Kalau sekarang rumah apa itu? Untuk ngumpul. Jadi pada satu saat ada seorang sahabat lewat ke situ, namanya Abdurrahman bin Auf. Ya qadarullah, qadarullah namanya. Sudah takdir Allah, lewat ke depan pintu rumah itu. Terdengar, kok suara ada orang-orang yang gaduh. Gitu. Terus seperti didengarkan aja gitu ya. Semakin didekatkan telinganya ke pintu, kok semakin keras suaranya. Kayaknya bukan satu orang ini. Akhirnya penasaran, didobrak si pintu itu. Ternyata segerombolan orang-orang. Kalau dikatakan segerombolan apa kalau sekarang malah takut menyebutnya ya. Ngumpul di situ. Ternyata mereka-mereka itu sedang membahas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang menjelekkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tertawa, terbahak-bahak, puas mereka itu. Apa yang dibahas? Yang pertama, Muhammad itu suka makan. Nah itu tuh, doyan makan. Ditanya oleh pimpinan sidangnya itu, apa alasannya? Bahwa Muhammad itu doyan makan. Lihat saja perutnya. Orang yang suka cemoohan dan begitu ya. Lihat saja perutnya. Semua orang tertawa. Ketika lihat saja perutnya. Nah, gitu. Nah, komunitas yang beginian tuh kan ada sekarang tuh ya. Dan tidak akan hilang sampai kiamat mungkin komunitas begini itu. Menghina orang, kemudian ditanya, lalu dijawab, lalu orang pada tertawa semuanya. Merasa puas gitu, menghinanya gitu. Nah itu satu. Yang kedua, Muhammad itu maaf, suka perempuan. Gitu. Ketika ditanya apa alasannya, lihat saja berapa istrinya. Ketawa mereka itu. Sampai begitu ya. Sudah sesungguhnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga lebih banyak sebetulnya mah istrinya, kan begitu ya. Siapa itu Nabi Sulaiman, siapa itu Nabi Daud, kan istrinya lebih gitu. Atau yang paling dekat barangkali Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itu kan di dalam sejarah ada 4. Kemudian putranya ada 12. Salah satu di antara yang 12 adalah Nabi Yusuf. Makanya ketika Nabi Yusuf berkata,
Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang. Aku melihat bulan, aku melihat matahari. Semuanya sujud kepadaku. Nah, 11 bintang itu siapa? Saudaranya. Berarti kan 12 dengan beliau. 12 dari 4 istri. Nabi Muhammad lebih dari satu dihina. Dihina. Padahal yang lebih dari satu itu banyak sebetulnya sebelumnya. Tapi mereka puas dengan menghina Nabi itu. Kemudian yang ketiga, Muhammad itu penakut. Penakut sana Muhammad itu. Alasannya apa? Lihat saja kalau perang. Dia suka tidak ikut perang. Tuh. Padahal sesungguhnya di dalam sejarah perang itu kan ada gojwah, ada syariah ya. Jadi ada perang yang dihadiri oleh Rasul dan ada perang yang tidak dihadiri oleh Rasul. Jadi memang tidak semuanya dihadiri. Rasul mendelegasikan kepada, tapi dalam perang-perang besar seperti Badar, Uhud, tadi seperti Tabuk, itu kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir, tapi mereka mengatakan Muhammad itu pengecut, Muhammad itu penakut, puas dengan menghina. Alhamdulillah terbongkar rahasia mereka itu dengan lewatnya seorang sahabat yang bernama tadi Abdullah bin Mas'ud, ya, sahabat Rasul. Terbongkar. Makanya disebutlah surat At-Taubah ini dengan nama Al-Fadhihah. Membongkar aib-aib orang-orang munafik, ya, orang munafik. Ada di surat Al-Baroah ayat 64 itu ya, mengenai padihah. Kemudian sedikit lagi, surat At-Taubah ini berisikan beberapa hal. Kan tadi ada 129 ayat ya. Dari 129 ayat ini, yang pertama membahas akidah ahlul kitab. Ada akidah ahlul kitab. Dibahas di situ. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Gitu ada kan ya. Salah satunya ada di surat At-Taubah ayat 30 sampai 31 tentang akidah ahlul kitab. Kemudian yang kedua, sifat-sifat munafik dijelaskan di dalam surat At-Taubah, Al-Baroah atau Al-Fadihah. Sifat orang munafik itu gimana? Al-munafikun wal munafikot ba'duhum mim ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Nah, itu sifat orang munafik tuh. Munafik laki-laki, munafik perempuan, satu dengan yang lainnya, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Dibalik ya. Kalau perintah Allah mah amar ma'ruf nahi mungkar, kalau ini mah amar mungkar nahi ma'ruf. Itu munafik yang begitu. Ada di surat Al-Baroah ayat 67-68. Kemudian yang ketiga membahas tentang akidah orang-orang musyrik. Kalau tadi mah ahlul kitab, seperti wal masih ibna Maryam, Isa anak Maryam disebut oleh mereka. Nah, itu akidah ahlul kitab. Ini mah musyrik. Allah menjelaskan tentang akidah orang musyrik. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Hei orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Nah, najis apanya itu? Bukan najis badannya, ya, tapi najis akidahnya. Najis akidahnya, gitu. Kemudian yang keempat, menjelaskan tentang hukum-hukum. Hukum-hukum apa? Kewajiban menafkahkan harta, kemudian macam-macam harta dalam agama, kemudian penggunaan harta, tentang jizyah, tentang perjanjian, tentang perdamaian, dan lain sebagainya. Ada di surat At-Taubah.
Kemudian tentang kisah-kisah, ada di surat Al-Baqarah juga. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an di suatu gua, yaitu di Bukit Saur. Kita sering menyebutnya Jabal Sur. Nah itu ya, Saur ya. Tapi bukan sahur-sahur, tak bukan gitu. Saur, pakai TS, tes sak, pakai sak. Hijrah, perang Hunain, perang Autos, atau perang Hawazin, perang Tabuk, itu ada di dalam surat At-Taubah. Dan yang lain-lain. Yang lain-lain itu tentang sifat-sifat orang yang beriman, tingkatan-tingkatan mereka dalam beriman, ada dibahas komplit di dalam surat At-Taubah. Jadi mungkin kesimpulan pada kajian pagi ini, 3 nama atau 3 sebutan untuk surat At-Taubah. Yang pertama disebut surat At-Taubah, ada di At-Taubah ayat 118. Yang kedua disebut surat Al-Baqarah, ada di surat Al-Baqarah ayat 1. Dan yang ketiga disebut surat Al-Fatihah, itu ada di dalam surat At-Taubah ayat 64. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan tambahan referensi keilmuan untuk kita semua. Dan segala sifat bentuk kemunafikan dan kemusyrikan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya, dijauhkan dari kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum selesai, barangkali ada yang mau berdiskusi, kurang lebih 10 menit. Ya, kurang lebih 10 menit, mangga barangkali ada yang mau menanggapi. Atur nuhun, aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau berdiskusi? Ada nggak? Belum ada? Kalau belum ada, mau saya berhenti. Cekap ya Pak? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Tugas sudah selesai saya laksanakan, alhamdulillah, hari Sabtu dan hari Ahad. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah bisa mempertemukan kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat dan selamat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan hari yang bahagia dan membahagiakan. Mudah-mudahan di hari itu kita benar-benar bahagia dohirnya, karena memang bisa bersilaturahim, bisa bermaaf-maafan, dan bahagia batinnya. Batinnya yaitu semoga menjadi makhluk manusia hamba Allah yang gupiro lahu ma taqaddama min dambihi, yang diampuni segala dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.